posisinya ya nggak tahu nih. Bahan kuliah, bioproses, TRK, kuliah. Bahan kuliah. Oh, langsung aja judulnya tadi ya. Bahan kuliah 1-2 tadi. Coba tengok. Bahan kuliah 1 dan 2 konveksi. Saya biar langsung. Sampai di download ya, nanti berisi berulang-ulang. Maksud saya bahan kuliah konveksi ya. Bahan kuliah, nah ini dia. Monitoring bahan kuliah online Venom kelas C. Kalian kelas A ya? Iya, Pak. Bukan. Saking banyaknya data jadi gitu. Kalori bahan kuliah 1 dan 2 konveksi. Jadi ya seperti itu lah. Jadi ini saya lagi nyiapin apa namanya? Tadi saya pagi-pagi mau bergerak ke Bank Mandiri ya. Bayar apa namanya untuk kan ada saya publish seminar apa ke jurnal internasional, ada 4 nama di situ ya, ada nama Bu Sis, ada Pak Rondang, ada Kak Putri dan Kak satu lagi angkatan 2000 berapa di 2013 ya, ke jurnal internasional. Jadi harus bayar biar kalian tahu. Jadi bayar itu pakai euro. Jadi harus di apa? Tapi kemarin saya udah antri karena jam 1 ngajar. Udahlah, gak sempat gitu ya. Akhirnya saya balik ke rumah ngajar. Ya kan? Baru ini tadi pagi-pagi jam 9 mau bergerak ke sana, tapi udah tanggung jam 10 mau ngajar. Udah nggak jadi, nantilah. Mungkin habis ngajar ini kan sampai jam-jam 11:30 ya langsung bergerak karena biasanya bayar langsung. Antriannya panjang kali ya di apa itu di USU itu apa? Di Mandiri USU itu panjang kali jalannya dia. Dapat. Oke. Jadi ini bahannya saya share aja ya. Saya ini panjang banget, jadi nggak apa ya. Nah, ini dia. Jadi kita udah bicara heat transfer kemarin. Ini rumus-rumusnya ini rumus standar ya. Hubungan dengan prana dengan apa di apa bahan yang merah kemarin itu juga ada yang dari Undip kalau nggak salah itu ya. Yang sudah saya share duluan ya, itu ada di situ ya bahannya. Jadi kalian bisa belajar ini bagaimana sebetulnya pengaruh daripada pembentukan daripada model-model persamaan itu dari ya kan number yang sudah diikuti berdasarkan kondisinya ya. Seperti ini kan ada hubungan antara ini seperti ini ya, momentum diffusivity dengan mass diffusivity gitu ya. Ada thermal diffusivity dengan mass diffusivity, coba itu ada Lewis Sinasel tengok berdasarkan velocity-nya ya. Velocity profile-nya dengan arah temperatur. Jadi dia melakukan pendekatan. Ini kan sudah saya terangkan semalam ya. Nah, ini kan bisa kalian lihat bagaimana hubungannya. Jadi dia ada hubungan antara heat conduction rate dengan heat convection rate ya, untuk gabungan seperti itu terjadi ya. Nah, seperti ini bilangan Nusselt adalah gabungan daripada itu semua ya. Jadi heat convection rate dan heat conduction rate in radius direction. Jadi ada areanya gitu ya. Nah, seperti itulah. Nah, ini dia. Ada kata dia ada Veklet, ada Reynolds number, ada Frank number ya, semua dia pengaruhnya. Nanti saya mau langsung ke ini saya udah ajarkan ya apa ya Husnul ya, force convection laminar flow microwave ini kan coba perhatikan ini nanti kan ini apa namanya bisa jadi salah satu kisi-kisi soal ya. Jadi kalian harus perhatikan dia sebetulnya mau menerangkan bagaimana sebetulnya kita menganalisis dari adanya pergerakan ya, pengaruhnya terhadap apa namanya ini adanya dinding ya, dinding ini lalu dinding itu menjadi sumber panas ya, TS-nya seperti itu, atau nanti bila perlu nanti yang alirannya ini sumber panas lalu dia mengalir secara konduksi kepada dindingnya seperti itu ya.
seperti itu. Jadi ada nanti ada faktor friction plate-nya segala macamnya. Ini ada 2 dimension incompressible flow ya. Tadi dia dengan model persamaan standar ini ya, dvx per dy kan ini ada x dan y, jadi ada arah kecepatannya ke x dan ke y ya. Jadi perhatikan itu, lalu kita menurunkan. Jadi dikatakan untuk x direction itu equation motion, untuk y-nya dihapus ya. Jadi maksudnya negligible y for direction-nya seperti itu ya. Tapi arahnya itu di fokusnya ke mana kita mau lihat, ke arah ini ya, ke arah mole transfernya ke arah atas dan alirannya, atau karena aliran menuju ke posisi si x. Jadi dia seperti itu ya. Ini untuk x direction-nya seperti itu. Untuk 2 dimension-nya itu ya perhatikan. Jadi dia sebetulnya sederhana aja. Pengaruh kecepatannya terhadap x ya, dan posisi x ya di delete. Baru cuman untuk hanya 2 dimension terhadap temperatur dan kecepatan ya. Ini akhirnya dia membuat hanya 2 dimensi aja. Ini seperti ini. Jadi dia yang dibahasnya hanya terhadap y saja ya. Ada juga terhadap x, terhadap fungsi x, tapi maksudnya untuk ini ya, ke atas ini ya, yang ke atas ini y, dan ke samping ini adalah x. Tapi dia fokusnya mau melihat bagaimana perubahan ini ya, dari vx ke v tidak terhingga, dari t s ya ke t tidak terhingga gitu. Maka dia melakukan penilaian seperti itu. Jadi ada 2 persamaan ini, dan terhadap kecepatan ya, arahnya atas tadi disatuin ya, disatukan 1, 2 ini menghasilkan seperti ini. Ini sebenarnya nggak susah ya ini ya. Jadi jangan dipikir apa ya, ini kan digabung persamaannya dengan pendekatan yang ada ya. Ini Vx-nya sama terhadap ini ya, apakah dikelompokkan nanti yang untuk yang mana yang tak terhingga mana? Ini Vx ada di arah posisinya. Jadi dia menggabungkan ini untuk mendapatkan model performance daripada ini arah aliran ini ya, seperti itu. Ini dia. Tadi kalau di papan tulis bisa kita turunkan bersama-sama ya, teng sampai dapat ini. Sebenarnya lah, jadi satu pendekatan ya, di mana ada arah yang ini tadi, kecepatan tak terhingga ini ya. Nah, ya, tangan itu menjadi bagian untuk pembandingnya seperti itu. Ini coba. Jadi setelah digabung dan diintegrasi ya, dan dimasukkan untuk masing-masing arahnya ini ya, kondisinya ini sebesar ini ya, ini. Nah, ini terhadap itu jadi kita bisa menentukan bagaimana kecepatannya itu ya. Jadi ini dia model daripada integrasinya masing-masing. Untuk FY ini perhatikan kecepatan terhadap si Y ke arah Y ya. Nah, itu. Nah, ya, dia perhatikan itu. Jadi dia bisa didapatkan modelnya seperti ini terhadap X seperti ini ya. Nah, itulah. Jadi bisa kalian bayangkan, ini kita belajar betul-betul belajar persamaan ya. Jadi kan harus sudah kuat lah matematika teknik kimia harus sudah kuat ya. Kalau nggak kuat nanti ya gimana ini kita mau menentukan persamaan seperti ini. Ini kan sebenarnya udah cara menggabung, cara melihat kondisi batas ya, lalu mengintegrasi dari fenomena yang kita pelajari seperti itu. Jadi ya kalau saya bilang ya kalian nikmatilah ya, nikmati aja, karena ini memang bagian dari yang harus kalian kuasai ya, seperti itu. Oke. Jadi nanti dapat mana tadi sampai mana tadi ya? Nah, tadi ya sampai sini. Setelah diintegrasikan nanti semua masing-masing komponen untuk posisinya itu ya, lalu kita akan mendapatkan hal yang sederhana sehingga kita memperoleh ini approximate integral boundary layer. Jadi ada kondisi batas modelnya. Kalau kalian lihat nanti ke sini ya, ini itu juga ya, tapi
bagaimana cara dia menurunkan kalian harus paham ya. Nah, tadi kok papan tulis ini kan enak ini, tapi ini karena kayak gini ya, kayak ginilah ya. Nah, coba perhatikan itu dengan kondisi dapat. Ini kan model dari ini sebetulnya dia menunjukkan bagaimana si von Karman ini ya, untuk menurunkan model persamaan hingga dia dapat model persamaan ini. Dengan boundary condition yang diketahui ya, Y0 sama dengan T sama dengan L, ini Y sama dengan 0, coba. Y0 sama dengan, jadi awalnya ini T sama dengan TS ini ya kan. Nah, jadi dari situ dapat boundary condition-nya, lalu kita bisa menurunkan terhadap kondisi masing-masing untuk pendekatan daripada apa? Daripada yang sudah ada ini ya, yang sudah ada ini. Seperti itu. Jadi dikatakan diturunkan ya untuk menjadi satu kondisi ya, ini coba konstantanya apa segala macam dapat, sehingga kita bisa menentukan, masukkan aja n-nya, oh ini sama dengan berapa ini ya, ini apanya pembandingnya ini antara posisi ini tadi ya, antara posisi ini si Y dengan ininya ya, coba perhatikan. Nah, dia kan ke atas, hanya perbandingan ini terhadap kenaikan nanti profilnya ini gitu ya, gitu. Jadi dia mendapatkan ya, masing-masing itu dapat ya, kalian masukkan aja nanti, kita masukkan aja berapa datanya ya. Lalu kita akan dapat perubahan daripada panasnya. Berarti dia dipengaruhi oleh, coba ini perhatikan, antara posisi kan, n pangkat 2n ini terhadap konstantanya ya. Nah, seperti ini. Jadi sangat kompleks ya kan. Jadi inilah dia ya. Jadi kalau dia n sama dengan 0 itu ya, ini sama dengan 0, n sama dengan 1, kita dapat masukkan untuk si A, si B ya, seperti itu. Nanti kita masukkan aja coba. N sama dengan 0. Kan tinggal cuma si A ya. Jadi kondisinya ini ya kan. Kalau ini dia n sama dengan 1, masukkannya 1 pangkat 2, berarti bagaimana dia modelnya ya. Atau masukkan juga n sama dengan 1, sama dengan 0 ya, masing-masing. Oke. Jadi nanti dapatlah performanya seperti ini. Dengan von Karman equation-nya itu ya, itulah ya. Dari bilangan Nusselt number-nya ini seperti ini ya, Reynolds number, Pratt number. Jadi ini sebetulnya ada diterangkan juga di buku sih, apa ini tadi ya, buku satu lagi, apa namanya sih, tapi dia tidak, contoh soalnya nggak ada gitu, makanya saya mengarahkan ke sini agar kalian bisa belajar dari contoh soalnya. Ini ada laminar force untuk ini ya, untuk apa namanya, convection in long tube ya, coba perhatikan bagaimana performance daripada tadi itu ya, seperti ini. Jadi kalau dia uniform surface temperature secara menyeluruh dia udah sama ya, sudah sama. Coba perhatikan ada key-nya sudah sama. Tapi ada juga yang uniform heat flux at wall and plug flow-nya seperti ini modelnya. Tapi ini ada uniform heat flux ya at wall juga, dan laminar flow-nya juga apa namanya itu berperformance seperti ini gitu ya. Ada seperti ini. Jadi bisa kalian bayangkan, itulah dia uniform heat flux at wall and flux in the tube ya, di dalam tube-nya yang bersifat laminar. Dia trennya seperti ini ya. Baru dia plug flow yang apa, tapi dia dianggapnya sudah seragam gitu ya, dan ini dianggap hanya apa, impact to the by the wall saja ya, seperti itu. Ini dia udah konstan, apanya udah sama gitu ya. Oke. Ini ada steady state no energy source seperti ini ya. Kalau dia steady state yang ini steady state, bisa lihat bagaimana dimasukkan semua pengaruh-pengaruhnya tadi terhadap posisinya ya. Ada air, posisi apa, kereta gitu ya, ke sampingnya, dan ada jetnya ya. Air jari-jari, posisi perubahan apanya itu ya, kebulatannya itu kan makin bulat sampai bulat gitu kan. Dan juga ada fungsi terhadap jetnya seperti itu ya. Jadi ada 3 variabel ya untuk apa? Untuk tube. Nanti kalau untuk bola lain lagi ya. Seperti itu dia. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi ketika kita mengarahkan hanya ke satu arah aja ya,
Makanya si FR dan si F terhadap jari-jari dan apa namanya dan apa namanya sudutnya tadi, dia perubahan sudut sampai dia betul-betul melingkar itu dianggap 0 karena dia mengarah ke arah posisi si Z aja. Jadi inilah rumusnya. Yang panjang ini, ya, yang panjang ini, ya, ini dibunuh, ini dimatikan, tinggallah ini ya, yang ini doang. Jadi makanya nanti kalau dikasih rumus ini, turunkan bila ini, kalian harus bisa lah turunkan dan terangkan ya. Karena itu udah bagian dari pengetahuan kita ya, dari dapat rumusnya terhadap yang ada tita-titanya semua dibunuh. Coret ya, coret yang terhadap si Z aja ya. Ini kan di posisinya nih, terhadap si Z ini, Z aja ya. Sana ini, yang enggak ya, jadi seperti itu. Dapatlah model persamaannya laminar flow incut itu seperti ini. Oke? Jadi lalu kecepatan target itu adalah apa? Ada kecepatan maksimum dibagi 1 dikurang R kalau R pangkat 2. Ya. Tapi ya itu untuk kecepatannya. Bagaimana dengan head flux-nya? Nah, ini dia. Head flux-nya adalah apa? Konstan ya, karena dia posisinya hanya satu arah, temperature increase in linearly with jet. Jadi dia karena dia laminar ya, dia dianggap perubahan panas itu adalah perubahan temperatur terhadap apa namanya, posisi arahnya ya, arah alirannya itu konstan ya, dianggap sama. Itu ya, perubahannya sama. Mari kita masukkan persamaan ini tadi. Ya, kita dapatkan ya ini tadi, kita integrasikan dengan apa, dengan dt per digitnya ya, seperti ini. Kita dapat model sama seperti ini ya. Jadi bisa kalian bayangkan apa namanya itu sederhana ini karena linear ya, linear hanya ke arah posisi Z saja ya. Jadi ya coba kalian bayangkan jadi itu seperti itu ya. Jadi ada Vmax ini tadi kan, ini dia kan, nah ini kan yang ini terhadap waktu ini perbandingan ini loh ya. Jadi kalau bagaimana dia terhadap perbandingan ini, dia masukkan ke sini ya, itu adalah sama dengan itu ya, perubahan yang diperoleh terhadap masing-masing komponen ini tadi. Ini ya, seperti kan. Tadi kan ini kan dapat, ini kan masuk sini. Nah, jadi ininya di sini ya. Jadi dia equal dengan perubahannya itu dari sini dapat ya. Nah, untuk R0 ini kalian tengok aja, ini kan dari udah diulang-ulang ya, untuk T finitnya, jadi per DR ini sama dengan 0 karena tadi tidak ada ya terhadap R. R sama dengan R dan T sama dengan TS ya, posisinya tadi yang ini tadi. Nah, posisi yang tadi ini T sama dengan TS ini ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita dapat apa namanya, dapat menghitungnya hingga kita bisa masukkan ke model integrasi dari persamaan ini ya, dari persamaan yang tadi sudah kita temukan tadi ini, kita masukkan ya, itu 5 apa semuanya, akhirnya kita bisa ini kalian tahu nih kan caranya kan, ini kan ada faktor-faktor yang apa masing-masing terhadap Z terhadap R ya, itu. Jadi kalau dia dt per dr-nya pada sama dengan 0, berarti kan bisa dihapus ya. Nah, jadi apa namanya, untuk R sama dengan 0, T finitnya atau TDT sama dengan 0. Jadi pada posisi R sama dengan 0 kita sudah tahu bahwa dia perubahannya itu tidak ada. Pada R sama dengan R, T-nya sama dengan TS. Jadi bisa kita turunkan ya persamaan ini ya, untuk yang tadi ini ya. Untuk ini coba dipindahkan ini ya, dipindahkan ini, pindahin ke sini, dapat nih, lalu kita dapat persamaan ini ya, lalu kita keluarkan R-nya ini kita balikkan ke sini, kita integrasikan terhadap R ya, lalu kita dapat kita integrasikan terhadap R. Berarti kan ini kan, dapat kan ya, seperti itu didapat ya. Jadi satu konstanta sisanya C sama dengan 0 untuk boundary condition C1 tadi ya, boundary conditionnya tadi. Nah, ini R sama dengan 0, jadi apa namanya 0. Itulah ya, jadi kita kembalikan, masukkan dapat rumus tadi ini ya. Yang tadi ini ya udah lebih sederhana. Ya, sudah di sana udah terintegrasi untuk boundary conditionnya. Lalu kita integrasikan terhadap T. Ini DR-nya dipindahin ke sini, ini pindahin di sini ya. Kita dapat ini.
lalu kita integrasikan. Maka dapatlah model persamaan T sama dengan TS ditambah P max bla 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 bla. Ya. Ya pasti kalau kalian lihatnya ini agak seram muka kalian, nggak apa-apa lah ya. Tapi dinikmati aja ya. Jadi harus dikuasai lah apa namanya matematiknya ya, diskusi sama teman gitu ya. Oke. Jadi itu dia, ini tadi ya. Kita bisa apa namanya untuk untuk temperatur yang bulk temperaturnya ya, di luarnya temperatur itu ya. Bagaimana temperatur di luar kondisinya ini seperti itu ya. Untuk bulk temperatur ini ya. Define that the bulk temperature is TB ya. Ini tadi ya, yang dari kita mau mendapatkan informasi di luarnya bagaimana gitu ya. Nah, ini ada bertambah ya. Jadi perhatikan ini ya. Ya, TB-nya ada, masukkan perubahan terhadap TB dari TS. Di luarnya itu tadi dulu, di luarnya itu ya. Jadi ada di luar perubahannya bagaimana Pak? Nah, inilah dia. Jadi hasil dari pendekatan yang kita buat secara general ini kan ini ada T, ini kita ganti ya. Jadi ini kan TTS, jadi TB-nya bagaimana gitu? TB dikurang TS integrasikan ya terhadap hubungan masing-masing lah ya untuk posisinya terhadap luarnya itu ya, luarnya itu. Ini dia ya. Jadi memang seru lah. Tapi maksudnya intinya kalian bukan harus semuanya kalian ini kan, tapi kalian harus tahu begitulah cara perhitungan bagaimana kalau ada kolom ini ya, nanti kalau ada misalnya model kalian mau penelitian atau di lab OTK ya. Nah, saya yang terakhir kan itu kan udah saya beli alat aliran itu ya, supaya nanti kita bisa bikin perpindahan panas secara kontinu ya. Nah, sebenarnya kemarin udah saya buat juga, cuman nggak dapat. Tadi saya dapat alatnya murah tuh, pompanya itu, tapi nggak bisa dikontrol sih, cuman satu aliran aja, cuma 50.000 harganya, pakai listrik ya. Nah, nanti diukur berapa volumenya per menitnya, jadi kalian tahu berapa aliran per menitnya. Dari situ kalian variasikan. Ya, nanti kita bisa bikin cabang-cabangnya supaya bisa kita hitung perubahan daripada panasnya itu. Dan jadi dia ini untuk TB ya. Dari tadi kita dapat untuk kondisi tadi terhadap S-nya sudah kita ketahui. Lalu bagaimana dengan TB terhadap S di luarnya itu? Dan ini adalah apa? Untuk bagian dalamnya ya, terhadap perubahan, maksudnya posisi pada dalam 0 sampai dengan R ya, dibagi dengan ini ya, pengaruh daripada permukaan surface terhadap luasannya, tapi terhadap perubahan dari R-nya gitu. Bagaimana terhadap laju, kan ini kan luasannya bulat ini meningkat ini kan. Lalu bagaimana dia ke arah R-nya itu untuk kondisi yang didapatkannya seperti itu. Jadi ini tadi ada apa namanya, kita cari di mana itu T dikurang TS, ini dia ya. Nah, ini T dikurang TS ya, lalu dimasukkan di sini ya. Ini T kurang TS ini dimasukkan ke sini. Setelah jadi ini hanya untuk ini aja ya, penentuan daripada kondisi kecepatannya ini, PZ-nya ini adalah ada dan coba kalian cari itu, ada PZ dari mana, berapa ada PZ? Ada tadi. Ini PZ ya, ada PZ, jadi bisa kita gunakan PZ-nya ini ya. Ini perhatikan ya, ini oke. Kita masukkan ke sini dan kita dapat ya. Jadi kita sederhanakan ya. Oke. Nah, jadi itulah dia. Jadi seperti itu model pendekatannya untuk kondisi limiti sendiri. Kayaknya ini kan tadi integrasikan, lalu dimasukkan kondisinya itu ya. Terserahlah ya, tapi artinya dapat loh nanti untuk jika diketahui R-nya ya berapa, ikan dapat ini modelnya. Jika R sampai dengan R, ya ini kan lebih sederhana dia pada dindingnya kan, seperti ini ya. Dapat seperti itu. Jadi tergantung di mana R-nya gitu. Nah, ini juga untuk kecepatan PJ tadi ya, yang di atas tadi, untuk flux flow dia ininya konstan ya, PJ-nya konstan. Jadi dikatakan bahwa DT itu sama dengan konstan juga. Jadi dia lebih sederhana ya, bisa disederhanakan. Kalau diintegrasikan dia lebih bisa disederhanakan. Oke.
untuk mengkonsider dapat yang lebih sederhana, ya seperti itu. Lalu masukkan untuk masing-masing tadi ya TSP apa, ya, untuk ini masukkan nanti diintegrasikan lagi dapat. Hasilnya ini dia mau menerangkan begitulah model-model yang terjadi ya, yang harus dikuasain, kalian kuasain logikanya ya. Tapi memang ya harusnya kan kalau kalian nanti mau maaf ya, ini kalau mau sekolah ke Taiwan, ke Jepang ya kayak gini-gini harus dikuasain ya. Saya dulu waktu di Taiwan tuh kalian bayangkan aja ya. Kalian sekarang kan rata-rata dosennya yang ngajar udah S2, S3. Zaman saya dulu waktu saya ngambil S1 di USU, dosennya masih S1. Ya, dosennya masih S1 ya belajar sendirilah. Waktu saya di ITB ya, di ITB itu orang kan tamat 2 tahun setengah gitu. Saya tamat 2 tahun 8 bulan ya, gara-gara apa namanya? Ya harus belajar lagi lah dari nol ya untuk itu ya, untuk bisa lulus dari ITB. Itu lanjut lagi ke Taiwan. Jadi memang ya kalau kalian mau mempelajari apa logika ya, pendekatan apa sebetulnya boundary condition ya, kondisi batasnya, apa model persamaan yang standarnya yang seperti ini kan, QS ini sama dengan HA TB dikurang TS. Ini kalau kalian nggak hafal ya gimana gitu ya kan, itu kan udah luar kepala. Ini kan antara hubungan antara konveksi dan konduksi ya kan. Nantilah belum lagi kalau nanti S2 belajar radiasi lagi. Ya. Radiasi, belajar radiasi. Saya udah selesai ngajar S2 radiasi, nanti minggu depan udah masuk ke mass transfer. Oke? Jadi ini dia ya pendekatannya untuk Nusselt. Nah, jadi ini juga ada bagaimana kalau ada rho-nya ya, fungsi rho-nya bagaimana ya, volumenya, CP-nya aja kan. Nah, coba perhatikan itu. Ya, ini coba. Ini kan DT ada temperatur, ini temperatur. HP dx, ada X-nya, perubahan X. Rho itu kan, nah, rho massa per volume. Apa itu? Massa per volume apa? CP ya kan, ada konstanta CP dikali DH. Ini CP yang sama. Itu kan ini harus persamaannya harus apa namanya, satuannya harus sama kan, gitu seperti itu. Jadi harus kalian betul-betul pelajari satu-satu. Oh, masih gini-gini. Seperti inilah misalnya dia mau menentukan itu kan. Nah, ini kan ada apa ini kan? Nah, ininya aja. Nah, kecepatan ini apa ini? PD kuadrat per 4. Ini tadi kecepatan meter per detiknya udah ada di sini ya. Nah, temperatur. Jadi tetap dia apa itu namanya mengkaitkan dengan perubahan yang ada ya. Sedangkan ini dia sama aja. Nah, cuman dia di apanya P-nya itu ya ditentukan gitu ya. Seperti itu. Inilah dia. Ini kan lebih sederhana, kalian nanti bisa pelajari bagaimana. Ya, seperti itu. Ini ada contoh yang apa namanya, contoh yang ketiga ya, coba perhatikan. It transfer solve falling short contact time. Jadi ada misalnya yang jatuh seperti ini, jatuh ini kan dia ada gesekannya. Jadi performanya dia seperti ini dulu, berarti sama dengan 0. Tapi dia setelah bertambahnya waktu, dia akan jadi ini tetap seperti ini, dia bergesekan, tapi dia ada kecepatannya yang berubah ya, dengan arah terhadap apa posisi dari permukaannya seperti itu. Itulah, jadi memang apa namanya harus dilihat ya bagaimana apa namanya hubungannya ya seperti itu. Tadi rumusnya itu juga ya. Rho ini kan kecepatannya itu tadi kan coba tengok tadi kecepatan yang di atas ya. Tapi ini kan dengan posisi yang lain. Tadi kita bicara VZ, ini kan di sini ya. Coba. Mana tadi VZ tadi? Nah, ini VZ ya untuk posisi daripada ini tadi, yang ini tadi ya. Nah, ini posisinya VZ. Nah, ini VZ misalnya, ini VZ-nya tadi. Coba kita bandingkan ya. Coba bandingkan VZ-nya coba. Dia masih tergabung dari semua komentar. Tapi sebetulnya dia itu intinya dia mau mencari kondisi yang bisa disederhanakan daripada bagaimana perubahan untuk posisi apa segala macam ya, untuk ini arah terhadap ininya tadi ya, ini. Nah, gitu. Jadi VZ-nya nanti dapatnya seperti ini ya, kita apa pendekatannya terhadap Y-nya lah. Coba perhatikan Y-nya mana. Nah ini coba posisi Y-nya yang berubah, maka berubahlah PZ-nya ya, PZ yang ke sini ya. Jadi fungsi Y ini akan mengubah apa
VZ-nya ini loh, teng kan sampai di sini ya. Berarti jadi itu bisa kalian bayangkan hubungkan ini dan ini ya. Oke. Ya, jadi ini hubungan tadi ya, ada row ini segala macam, ada tab, ada row, ada CP, VZ, dan DT, DZ ya, ini temperaturnya, ini perubahan temperatur per DZ-nya, posisi Z ini ada terkait dengan apa? Konstan koefisiennya terhadap perubahan temperatur terhadap si ya ini. Right? Jadi ya. Jadi dia karena dia terhadap modelnya seperti ini gitu ya. Jadi itulah ya. Jadi kita akan find the temperature distribution for the short contact time ya kan? Pada awal-awalnya berapa. Itulah ya. Ini kalian nanti untuk yang soal yang A ini ya, masukkan tadi. Ini adalah apa namanya cell balance method ya, ini sebetulnya apa namanya ini ada udah ada ini ya, Newton hukum apa dia kan udah ada semua diterangkan ya. Jadi maksudnya kalian menggunakan pendekatan itu terhadap posisi yang seperti ini ya untuk mendapatkan ini ya, turunkan masukkan dari ini ya, ini masukkan di sini. Ini tadi kan udah bagian dari itu juga ya di apa, tapi kalau hukum Newton dari paling atas kalau misalnya 10 ya coba. Mana tadi? Hukum Newton law ya, hukum Newton law untuk calling. Jadi ada dia memang dari tentukannya, tapi untuk standar ini ya, bagaimana perubahannya terhadap kondisi yang seperti ini bagaimana gitu ya. Jadi dia berubah nanti ya. Menjadi mana tadi dia? Mobil pertama jadi berubah menjadi ini Renault. Lah. Yang maksudnya yang model sederhana tadi itu berubah sesuai dengan yang tadi kan sudah kita bahas ya. Yang tadi. Maksudnya gitulah ya sih, maksudnya saya mau menerangkan bahwa itu terkait dengan hukum Newton ya. Jadi ini terhadap apa namanya itu impact di permukaan ini ya di sini. Di sininya ini loh ya. Di sini ya. Jadi dia bisa kita gunakan apa namanya pendekatan dari by the balance method ini dari balance-nya ya, balance-nya untuk apa ya geserannya tadi itu ya. Jadi ini ada hukum Newton itu ada seperti ini, dimasukkan aja, digabung dapat seperti ini ya, lalu disederhanakan speed VZ-nya di ini di kuadrat dua kali diintegrasi untuk kondisi. Coba perhatikan Y0 berapa terhadap I-nya ya, kecepatannya sama dengan 0 karena ini kan bisa kita lihat 0 kecepatannya ya. Lalu kita dapat C2 sama dengan 0, masukkan aja nanti ya, Y masukkan sama dengan 0, VZ-nya juga sama dengan 0, akhirnya semua C sama dengan 0, jadi dapatlah model persamaan seperti ini. Oke, model persamaan seperti itu ya. Oke, jadi di kanan kalau dia short contact time berarti ininya ya, ini perbandingannya tadi ini jarak ini dengan ini sangat kecil ya kan. Jadi dia mengatakan Y itu sangat besar sedangkan sini sangat kecil. Jadi semua yang ini kecil-kecil ini apa? Langsung Y aja gitu ya. Langsung Y aja gitu, yang langsung Y saja. Gitu. Jadi ini sehingga karena dia sangat besar apanya itu ya. Sorry. Si Y-nya kecil ini deh. Terbalik ya. Ininya yang kecil ya, si Y-nya kecil, ini yang besar. Karena tadi ini posisi gambar seperti ini ya. Ini ya. Jadi Y-nya di sini masih kecil, di sini ini gede banget. Jadi akhirnya si ini ya Y-nya lebih kecil daripada ini sehingga posisi daripada ini jauh lebih besar. Jadi kita bisa menganggap ini sama dengan this one sama dengan 0. Y-nya besar karena ininya kecil, ini Y-nya ini posisinya ini sangat besar ya, sama dengan 0. Sehingga kita bisa mengabaikannya dan memasukkannya menjadi persamaan yang lebih sederhana ya. Ini tadi ya. Ini kan sama dengan 0. Tinggal inilah ya kan, jadi dapatlah ya persamaan yang lebih sederhana. Oke. Nah, untuk si B, untuk soal si B ya. Nanti kan jangan takut, bisa aja nanti saya buat gambar gini ya, saya bilang di ujiannya entah coba tunjukkan dari model persamaan ini sehingga kalian mendapatkan model persamaan ini ya. Rho, CP, VZ, DT, VZ dari gambar ini. Itu. Soalnya gitu kan lumayan juga itu ya, sedap juga itu kan belajarnya dari apa namanya ini? Kepindahan panas ya, masih ya.
Kalau nanti pemilihan massa udah lain lagi ya soalnya ya. Jadi seperti itu. Ini si B tadi dapat yang ini ya kan, ini masuk si B, masukkan aja ke apanya kondisinya ya, kondisi steady state-nya itu ya, untuk semua fungsi daripada temperatur. Ini kan rumus umum ini, nanti coba akan tengok rumus umumnya. Jadi CP ini kan vektor ya, vektor terhadap temperaturnya terhadap si X, Y, Z. Ini kan juga sama saja ya, seperti itu. Jadi dikatakan untuk kondisi yang terhadap totally dia bergerak ya, bergerak tadi ini bergerak seperti itu ya. Ini maka yang mempengaruhi itu adalah si ini ya, si apa namanya, si Z, maksudnya si Z ya, si Z itu yang sangat mempengaruhi. Jadi katakan sama dengan 0 untuk satu dimensi aja ya. Jadi seperti inilah rho CP VJ dt per dz K di kuadrat T per dy ya. Dapat nggak kalian? Coba tengok nih. Kalau VY sama VX sama dengan itu, sama dengan 0. Mana aja yang mati? Ini mati. Ini mati ya kan? Tinggal VZ. Apa lagi? Nah, yang ada PYP-nya mati semua ya kan? Ya enggak? Ya, jadi seperti itu. Tinggal hubungannya ini kan tadi kan ini ya, tinggal ini aja ya. CP dz K dt apa? Posisinya terhadap apanya? Terhadap arahnya ya, terhadap arahnya. Jadi kita bisa bayangkan tadi kemana? Ya, ke sini ya hubungannya. Seperti itu. Ini ya, jadi kita bisa kita dapatkan sudah persamaan terhadap yang diinginkan di atas. Oke? Jadi inilah dia pendekatannya, sederhana aja. Ya. Jadi kita masuk lagi ke model persamaan ini. Bagaimana dengan ini? Yang ini ya. Ini. Find the temperature distribution for the short contact time. Pada awalnya bagaimana? Karena distribusinya. Itu. Jadi di situ mana tidak? Dimensi ini ya. Jadi dia coba perhatikan ya basis-basisnya yang dari kita pelajari ya. Ini basisnya seperti ini basisnya seperti ini. Yang dari saya ini basisnya seperti ini loh ya. Harus tahu ya ini basisnya ya. Newton ini apa? Cell balance-nya tadi ya. Ini basisnya seperti ini, basisnya seperti ini. Oke, jadi diturunkan masing-masing ya kan. Untuk kontak awal di awal aja gitu ya. Jadi bisa dibayangkan semuanya itu belum ada perubahan. Maka digunakanlah model persamaan awal aja. Untuk persamaan ini persamaan 3 nih ya. Ya. Contoh salah satu apa namanya itu? Untuk contoh untuk penyelesaian nomor 3 ini coba perhatikan ya. Coba perhatikan dari mana itu sumbernya, Pak? Gitu Pak. Ini ada yang menanyakan. Coba perhatikan dari mana itu sumbernya, Pak? Ini rho CP, rho dy ya. K2K pada D ini ya. Ini masuk ke sini. Kan dari sini tadi, yang dari atas ini. Yang dari dimensi tadi ya. Tapi dia pada posisi dt per dz ini ya. Untuk pertambahan ke dz-nya ini ya. Sama gitu. Karena ke sini dia kecil gitu. Jadi dikatakan find the temperature distribution for the short contact time, pada kondisi awal short contact time-nya gitu. Sehingga dia menghasilkan apa? Kondisi yang pada dt per dz kan sama. Oke lah, berlaku lah ya kan. Tapi kalau untuk dt yang lain ke dy bagaimana gitu. Jadi untuk ini B ini ya, untuk beta ini sudah ada model yang ininya ya, tentuannya. Jadi ketika itu kita melihat komponen-komponen, ada CP, ada rho ya, ada perubahan semua ini dari pendekatan yang sudah ada, kita masukkan ke kondisi yang mau kita coba perhatikan. J sama dengan T sama dengan 0, D sama dengan 0, T sama dengan TS ya kan. Y alpha T sama dengan T0, balik lagi 0 ya kan. Jadi sebetulnya dia mau melihat bagaimana pendekatan yang dilakukan untuk perubahan temperatur itu.
dt terhadap dz sama dengan dt ya terhadap faktor ini ya, faktor daripada yang terkait dengan terkait dengan posisi si Y dan si Z seperti ini ya, inilah. Jadi diturunkan oleh persamaan seperti ini ya, sehingga kita bisa mendapatkan trennya seperti ini. Trennya coba agak susah sih ya. Berarti si dt terhadap si dy itu sama dengan dt terhadap fungsi apa? Untuk si Y dan si Z ya kan dikali jadi ini, yang ini semua terhadap perubahan si Y aja gitu ya ini kan. Nah, itu sama dengan ini juga ya, dibagi Y aja gitu. Ini yang dibagi Z aja gitu ya kan. Yang membagi Z aja, ini yang membagi Y aja ya untuk masing-masing. Jadi posisi apanya. Lalu kita lihat bagaimana gabungannya ya sehingga kita bisa dapat ya. Agak sulit sih, tapi maksudnya intinya dia mau menerangkan itu supaya kita paham aja ada pendekatan-pendekatan seperti itu ya. Ini juga ya. Ya, contoh-contoh soal yang agak kompleks, tapi intinya sebetulnya ya kalau misalnya nanti saya ngasih soal nggak yang nomor ini ya, karena ini agak susah, tapi yang ini ya, yang ini bisa juga saya bilang coba kalau dia bagaimana masukannya terhadap apa namanya posisi di ini ya performance daripada hubungan ini dengan ini pada model aliran seperti ini gitu ya. Sudah harus kalian apalah bahasan ini memang harus kompleks ya, udah ada aliran, ada massa yang berpindah, rho-nya ada ya kan, ada perpindahan panas lagi ya kan. Ya, memang agak lumayan lah, nggak apa-apa lah ya. Tapi maksudnya begitulah biar kalian paham nanti kan waktu kalian dari pabrik misalnya kan harus apa yang hal yang harus dikontrol gitu ya. Misalnya kalau di aliran pipa gitu ya, berapa hari sekali harus dilihat bagaimana perpindahan panas pipa, aliran ke dalam pipa, apakah bisa terjadi perkaratan apa segala macam akibat terjadinya apa namanya pemanasan di permukaan segala macam itu ya bisa ya. Nah, ini adalah yang terakhir ya, yang bagian ini nanti kita pindah ke perpindahan massa ya. Dikatakan the heated sphere is suspended in a large ya kan motionless surround a fluid so that ini ada maksudnya dua for the heat transfer from the sphere at the low Reynolds number. Ini di aliran Reynolds number yang sederhana, dia hanya mau menyerahkan bagaimana model sphere ini ya seperti bola gitu ya, spherical ya. Kalau cylindrical kan tube, ini spherical. Dia hubungannya terhadap aliran ini di permukaannya. Jadi dia bersifat Reynolds number-nya bersifat lemah dan hasilnya dari ketahui. Ini adalah model persamaan umumnya ya. Steady state, no energy source, and dimensionless fluid. Jadi dia dianggap tidak terlalu apa ya pengaruh ya. Jadi dia ini perubahannya ini sama dengan nol. Ya, jadi dan juga panasnya juga tidak ada ya. Steady state, no energy source, and dimensionless ini sama dengan nol. Jadi kita bisa langsung integrasikan untuk mendapatkan ini dua kali integrasi ya, ini pindah sana ya, ini kan bisa dipindahin dulu ya, ini R kuadrat baru ini ya per dr ya, baru ya kan diintegrasikan sekali, baru tinggal apa, tinggal R ini ya, tinggal R kuadrat per dt per dr-nya ini ya seperti itu. Ini dapat modelnya seperti ini gitu, tentu aja dapat sehingga kita bisa mengetahui hubungannya tadi ini. Setelah disederhanakan tinggal seperti ini aja ini ya. Jadi hubungan antara konveksi dan konduksi. Jadi aliran itu kan apa? Konveksi, ya kan? Ketika dia masuk ke silinder ini adalah terjadi konduksi, ya kan? Jadi dia mau menggabungnya, lalu dapatlah persamaannya seperti ini. Oke, nah hasilnya sama dengan 2K. Seperti itu ya. Jadi tidak terlalu susah, dia cuma mau mengkonfirmasi aja ya. Oke. Ini ada the following equation for the energy equation-nya model persamaan inilah ya. Ini sebenarnya bentuk persamaan yang standar ini ya. Jadi ini terkait dengan satu kondisi ya. Dikatakan following is the so-called the energy equation. Jadi ini model persamaan energinya ya. Di sini sama dengannya ya. Perhatikan ini sama dengan. Jadi ini satu energinya terhadap ini. Ya, apa aja coba? dP per dt ya. Ini ada rho kali arahnya. Ini ada konstanta dikali perubahan temperaturnya. Ini ada posisi terhadap
sisi surface-nya seperti itu ya. Seperti itu. Areanya seperti itu ya. Nah, jadi bisa kalian bayangkan ini semua kondisi ini akan mempengaruhi. Coba perhatikan apa yang temperatur ya kan. Ada pressure, ada tekanan tadi ya. Ada fluid density, rho-nya. Fluid spesifik ada juga heat capacity. Fluid heat capacity ada Niki-nya ya. Ada fluid specific volume ada ya. Nah, ada fluid velocity, ada thermal resistance heat flow. Ada stress sensor, ini permukaan stress sensor, and respectively ya. Jadi kan dt per dt, bla 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 ini ya, temperatur, feed, fan, exposure. Jadi sebetulnya dari model pendekatannya ini, kalau dia disederhanakan untuk masing-masing dia sudah hanya seperti ini ya. Nah, tapi ini terkait dengan perubahan temperatur terhadap apa? Ya terserah kalau dia dari spherical ada apa? Ada air, ada data ya, ada lingkar itu ya, kalau dia pipa, pipe ya, pipe atau cylindrical ya, beda lagi ininya ya, seperti itu. Nah, ini masing-masing di masing-masing kan. Jadi kita katakan answer following the equation ini, coba explain the physical meaning of the energy equation ya. Bagaimana sebenarnya fungsinya? Statement of the assumption that made the drive energy equation ya, untuk 1A tadi bagaimana itu ya. Lalu state of the physical meaning of dt per dt ya, ini bagaimana. Nah, kalau dia untuk terkait 2% ini semua. Drive ini bla bla bla, ini ada juga pertanyaan ini. Jadi coba bayangkan kalau ada aliran, ini dia pakai cylindric pipe ini ya, pipe. Jadi kita uncompressible, ini kalau alirnya uncompressible maksudnya alirannya itu steady state ya apanya ya. Tidak terkompres gitu ya, tidak berubah. Kalau angin kan terkompres, ini dia memang flow fluid ya, fluid yang tidak terkompres. Jadi diketahui berapa rho-nya ya, mu-nya, ada konstantanya, conductivity, ini ada liquid specific capacity-nya. Loh. Oh ya. So the find of the temperature uniform as the constant wall heat flux-nya ada key ya. Oh, rupanya tadi ini sorry ya, ini spesifikasi asal ini ada CT ya. Nah, seperti itu ada T0 apa segala macam. Jadi bisa kalian bayangkan inilah problem schematically untuk model persamaan untuk pendekatan yang tadi itu ya, ada arahnya apa segala macam. Dari satu model ini aja bisa kita menurunkan banyak pertanyaan. Contohnya misalnya bagaimana kalau alirannya sekian, alirannya temperaturnya sekian, dari jarak jet ini sekian ke sini, bagaimana perubahan temperatur yang terjadi pada dinding misalnya. Kalau misalnya ini yang panasnya. Sekarang kalau panasnya dari ini kan, kalau ini panasnya dari apa? Dari dinding ya, dari luar masuk ke dinding, lalu masuk ke aliran ya, bagaimana kondisi panasnya coba. Jadi di sini ada diterangkan ya, jadi memang hanya sekedar menginformasikan bahwa dia mau menyatakan hubungan-hubungan daripada arus luar tadi terhadap masuknya temperatur, lalu bagaimana ini ya, sini ada artikel baca aja. Jadi hubungannya sehingga kita bisa mendapatkan model persamaan seperti ini ya, untuk arah kemana gitu ya, ke posisi mana, ini ada majunya ya terhadap jet seperti itu. Jadi ini pendekatan agar kita membayangkan itulah semuanya mempengaruhi ya. Apa aja yang bisa mempengaruhi daripada model perpipaan seperti ini. Ada jet, ada R-nya ya. Ini perhatikan ada R, jet. Pasti juga ada pengaruh luasannya ya kan terhadap alirannya. Jadi banyak pengaruhnya di sini. Oke lah. Jadi ini bahan untuk kedua ini soalnya ini nanti ya paling saya apakan turunkan melalui bersama untuk mendapatkan ini gitu ya. Dari gambar ini misalnya, gambar aliran seperti ini ya, kalian pandai lah namanya juga ya, salah satu untuk konveksi panas. CP-nya kan ada itu ya. Oke. Sebelum kita melanjut ke neraca massa ya. Neraca massa. Siapa pula emang gitu? Bentar ya. Ada yang lihat apa itu tadi? Atau kita break dulu 10 menit sebelum masuk ke ini ya, ke
Ini kan banyak saya ini. Ya, beri dulu lah. Saya mau apa dulu ya? Mau bikin kopi. Tapi kalian kan puasa ya, sorry ya. Mau bikin kopi dulu ya. Nanti kira-kira 5-10 menit ya, saya break dulu ya sebentar ya. Ini banyak saya kasih. Lihat-lihat aja dulu ya. Atau mau lihat yang tadi? Ya, kan apa dulu ya sebentar ya. Segini kan dulu. Soalnya saya pakai celana pendek, jadi ketahuan saya bikin kopi dulu bentar. Ya, soalnya udah ini. Ya. Bahannya itu sama itu dari bird, live food, apa semua ya. Apanya itu ya. Bentar.
Mulai nama dengan nomor apa nomor student nanti kan buat ya. Saya tadi lagi apa anak saya lagi apa namanya saya untuk segera ke San Thomas katanya masih ngambil ijazah hari ini. Itulah tadi diskusi kalian pasti dengar bocorannya kan sedikit-sedikit lah. Apa namanya itu ambil ijazah katanya ya. Ini ada setelah kita bicara masalah pilihan panas ya, jadi kita akan membahas sekarang mengenai ini ya, mass transport. Jadi ini ada referensinya ada dari ini adalah kalian akan lebih mudah belajar ini gara-gara di sini dia udah meresume ya, meresume dari sebetulnya heat transport juga ada bahannya. Cuman saya berpikir tadi karena Pak Endra juga ngasih ngajarnya nggak terlalu apa juga kan. Jadi nanti kok terlalu susah kali kan saya juga gitu. Jadi itulah makanya tadi saya kasih 3 soal aja kan pasti ada menggigil tadi pasti dia udah menggigil tadi ya kan. Nengok model pendekatan itu mesti 3 soal loh ya. Sebelumnya itu ada sampai 45 soal itu sebenarnya kayak gitu ya. Yang kalau di buku ini ya, buku yang saya tulis buku ini. Nah, saya tengok ini buku ini. Saya nggak lihat. Nggak nampak ya? Nah, ini buku. Nggak nampak ya? Nah, ini nggak nampak, Pak. Buku ini. Nah, ini buku ini. Tebalnya begini. Ya, ada 40 soal sebetulnya ini sebenarnya kalau mau dikasih semua gitu ya. Tebalnya seperti ini tebalnya ya. 4 kali hidung saya, 2 kali hidung saya lah lebarnya. Maksudnya itu, tapi ya udahlah, maksudnya dipilih aja mana yang apa. Tadi sekedar supaya kalian mendapatkan logikanya ya, bahwa begitulah perbedaan panas sangat kompleks. Memang bisa sih perbedaan panas sederhana bisa, tapi itulah ketika difusi, konveksi dan radiasi. Nah, tapi radiasi nggak diajarkan sini sih. Radiasi cuma diajar untuk S2 ya. Oke, jadi kita akan membahas ini. Nanti ingatkan saya apa ya, Abu ya, apa? Abu sih berarti Husnul ya. Husnul kalau udah 15 apa nih 11:45 gitu tadi sebelumnya ingatkan saya mau ngambil gambar wajah kalian juga, mau print screen ya. Ini sekarang saya gambar umum aja ini. Jadi ada contribution and mass transfer equation. Jadi dia mau membahas bagaimana sebetulnya mengajarkan bagaimana kalau ada molekul, ada ion, ada apa berpindah ya sebagai partikel. Jadi ada massa yang berpindah, ada juga apa? Molekul yang berpindah, ada ion yang berpindah gitu. Atau istilahnya dalam the other small particles. Jadi katakan itu bahwa terjadi seperti itulah. Jadi ada yang gara-gara memang dia ada aliran, ya. Tapi juga ada memang karena dia apa? Karena ada temperatur. Jadi ke temperatur sehingga rho-nya di sini berubah, akhirnya dia pindah ke tempat lain karena yang lebih dingin, rho-nya yang lebih rendah mau masuk ke situ gitu, lebih padat gitu ya. Ada gara-gara konsentrasi ya. Di sini konsentrasinya lebih besar, di sini konsentrasi. Coba kalian perhatikan. Coba kalau kalian ambil botol apa gelas gitu kan, kalian masukkan satu ke gelas itu bodrek, bodrek itu nanti kan dia melarut sendiri dia kan, jadi perubahan. Nah itu bukan gara-gara ada aliran, tapi memang gara ada perpindahan massa karena apa? Karena beda konsentrasi ya, seperti itu logikanya. Ngerti maksud saya kan? Saya masih menerangkan itu supaya memudahkan logika ya. Jadi ada karena aliran, ada karena perpindahan ion, ada karena perpindahan molekul ya atau small particle dan sebagainya. Jadi ada yang secara spontaneously mixing ya, ada yang moving from regions of relative high concentration ini saya bilang into the region of low concentration.
Ya, ini ada diffusivity of diffuse ini ya. Ada yang random molecular motion karena dia bergerak aja. Nah, seperti itu. Jadi ada yang namanya terkait dengan diffusi, ya, ada diffusion karena dia terdifusi, ya, ada juga karena dia apa namanya perubahan perbedaan temperatur ini karena ini semuanya Dume ada fenomena ya. Ini ya, karena ada reduksi, gas, liquid, apa ada dia semua. Oke, udah diketahui inilah dia. Nanti ini kalian belajar baca aja ya. Ini bahan kita sampai habis ini, sampai habis kuliah. Ini kan masuk ke 3 kali ya, jadi 4 kali, 5 kali, 6 kali kok tidak habis kita kuis. Kuis dan lagu, bukan kuis saja ya. Baru nanti setelah itu kita 8 kali pertemuan kan, baru nanti 9-nya ujiannya. Jadi seperti itu. Ini dia ya, jadi terkait dengan itu. Ini dikatakan ada slow rate division ya, possible order. Ini ada yang karena adanya apa namanya itu adanya difusi itu gara-gara ini ya, karena ada distilasi teruapkan ya, ada reaksi karena ada katalis ya, jadi dia berpindah ke dalam katalis itu ke porosnya lalu dia bereaksi ya. Ini ada membran operation, ada karena membran ya, yang bagian tertentu dia lolos, yang tidak lolos nggak lewat membran gitu ya, membran operation ada CVD ya. Ini ada apa juga silikon, pokoknya dia terkait dengan aktivitas di operasi teknik kimia ya semuanya. Jadi kan in some case such as the dispersal of the pollution ya, pollutant ya, bukan pollutant in the agitation of the wind or the water produce the effect of quantities ini similar division. Jadi juga gitu itu kalau adanya angin ya, adanya kayak apa itu namanya apa namanya apa tuh kayak di sungai itu apa namanya, ada aliran-aliran apa pengotornya apa namanya yang sekarang sedang dikerjain sama Marvino ya, menyerap kotoran dari air sungai ya, pakai turbidimeter ngukurnya itu ya. Lalu ini juga ada juga apa namanya terjadilah berbagai apa aktivitas dia mengaruhi difusi apa segala macam. Jadi nanti kita menggunakan hukum Fick's law, hukum Fick's ya, dan diffusion coefficient untuk modelnya. Chemistry and biologi, dan ada ini untuk approximately engineering idea of alternative similar trace coefficient. Oke. Ini juga perhatikan. Ini ada dia CO2 concentration juga bagaimana. Ya. Di sini dia kan CO0, lalu dia mengalir gitu ya. Ya ini terhadap waktu. Bagaimana dia naiknya konsentrasi CO2 di sini coba. Karena di sini cuma ada N2 aja coba. Ini salah satu logikanya, sehingga kita bisa melihat bahwa carbon dioxide ya, flux itu adalah amount of gas remove, yang remove dibagi terhadap waktunya. Ini logika dasar sekali ya, supaya bisa dapat untuk itu ya. Jadi ini ada koefisiennya namanya ini adalah mass transfer koefisiennya ya. Jadi ada konsentrasi yang berubah, ada konstantanya. Baru ini kalau dia ada yang terdifusi ya, carbon dioxide concentration difference dengan capillarity length-nya ya. Jadi posisinya terdifusi pada aliran tertentu ya. Dalam aliran itu ternyata dia juga bisa juga mengalir dengan secara difusi. Ya bukan karena berpindah aja gitu ya, amount of gas remove bukan. Namanya dia mempunyai diffusion coefficient. Jadi ada dua ya ini. Coefficient diffusi dan mass transfer coefficient. Coefficient transfer, mass transfer. Ini ada choosing between the mode. Ini mau example coba perhatikan ada H2 gas ya, ini arahnya ke sana, dia menurun. H2 space time-nya dia menurun dengan gas. Nah ini ada namanya flux ya. Jadi K-nya ini tidak bisa konstan kalau dia fungsi daripada perubahan temperatur, perubahan konsentrasi ini. Bisa di sini, bisa ini, bisa ini. Kan ini nggak sama K-nya ini kalau kita plot gitu. Kita plot ini kan K-nya nggak sama. Jadi dia berubah-ubah terhadap dengan perubahan konsentrasinya ini. Jadi not only the similar ya, setiap sampel itu berbeda-beda. Ya. Ini ada flux untuk difusivitas konsentrasinya ini ya.
tapi difusivitasnya itu konstannya sama. Cuman gara-gara beda konsentrasi awal dia akan berubah-ubah seperti ini. Komponennya seperti ini. Artinya kemampuan cepat diffusi itu ya kalau di konsentrasinya apa trennya sama gitu. Seperti itu ya. Diffusivitasnya karena kan ukurannya ada ukuran molekulnya gitu ya. Jadi kayak with time and position predicted ya. Jadi seperti itu. Oke. Ini ada contoh kalau dia yang pakai pengadukan. Dia diaduk ya, diaduk seperti ini. Coba kita perhatikan dulu. Ada solid drug. Ini kalau kalian nanti belajar di apa namanya di apa itu namanya di saya mau copy dulu. Kalau kalian belajar di apa di itu di apa di lab OTK yang pakai pengaduk apa namanya? Mixing ya, mixing. Nah, pengaduk mixing. Makanya di situ ditentukan berapa apanya? Berapa gilingan kalian tuh, berapa mes gitu ya supaya ini dapat terhadap hubungannya terhadap kemampuan pengendapannya gitu. Tapi harusnya dia diukur pakai turbidimeter. Jadi kalian tahu berapa kekeruhannya sampai kekeruhannya tidak berubah lalu kalian akan dapat. Kalau di sains itu ada nama Zeta Sizer, bisa diukur. Partikelnya ukuran berapa aja yang melayang-layang itu, yang nggak mengendap-mengendap, yang nggak bisa ditarik oleh gravitasi bumi. Lalu diukur pakai Zeta Sizer, diukur juga muatan dari partikel itu. Nah, kalau dia positif negatif 42, dia biasanya melayang-layang terus itu, nggak mau nempel-nempel. Tapi kalau di bawah itu nanti dia akan bersatu, ketemu, lalu dia makin berat dan akhirnya dia apa namanya itu ya mengendap. Ya seperti itu ya. Jadi apa namanya itu dia inilah dia ya di solid drugnya itu diapakan ya diaduk gitu. Jadi ada perpindahannya. Inilah model perpindahannya ya. Ini ada tergantung bagaimana pengaruh kecepatannya ya ke vari switch steeringnya pengaruhannya ini dan ada juga vari switch the steering and with the ini ya diffusivitasnya ini ya. Jadi ada steering dan diffusivitasnya. Jadi seperti itu. Jadi, makanya kalau dia ada diffusion dan banyak terkait dengan itu juga ya. Jadi bisa pendekatannya seperti ini, ya bisa pendekatannya seperti ini. Kalau diketahui datanya ya semua ya. Jadi itulah apa namanya kita bisa mendapatkan informasi kalau nanti ini udah pada masuk lab OTK belum ya? Udah apa? Udah pernah masuk ke mixing udah praktikum udah Pak udah ya Pak. Jadi sebenarnya tadi situ kan kalau tadi kita alatnya lengkap itu bisa ya kita apa itu namanya hitung bagaimana koefisiennya dari ini ya dari masing-masing sampel yang ada yang kacang. Kemarin waktu saya kesana kemarin itu saya tanya ini apa sampelnya apa namanya itu kacang hijau Pak. Oh ya kacang hijau. Pernah juga saya tanya ini kamu apa sampelnya apa tuh? Lupa sih kacang juga ya yang agak keras juga itu ada lupa namanya itulah. Oh ya bagus. Itulah ya jadi harus apa mendapatkan informasi dari pengadukan itu terjadi dua ya karena akibat pengadukannya, power steeringnya dan akibat apa? Adanya dia perpindahan akibat faktor diffusivitasnya ya di D-nya tadi ya. Seperti itu. Oke, jadi ini ya. Jadi katakan ada pengaruh diffusion yang diakibatkan oleh konveksi ya. Konveksi itu can occur because of the pressure gradient ya. Ada temperatur, ada yang kena tadi yang ada pengaruh tekanannya ya, perubahan tekanannya, gradient tekanan, ada juga temperatur difference perbedaan temperatur. Tadi kan saya sudah bilangnya. Even that isothermal or isobaric system, the diffusion will always produce the convection. Jadi akibat adanya apa namanya perpindahan panas karena adanya difusi ya. Jadi dia mengalir dan dia terjadi berpindahnya panas yang dibawanya. Ya ini definition of convection, diffusion,
complicated that the mass transfer analysis except for dilute solution in which the effect of the division induce the convection in vanishing link small ya. Jadi ini maksudnya dia mau ada dua-dua terjadi gitu ya, terjadi konveksi, difusi ya. Jadi dia saling terkait dengan perpindahan masanya itu ya, kecuali untuk yang memang dia dilarutkan, terlarut gitu. Terlarut itu kan memang dia melarut gitu. Ada faktor yang juga ada faktor kelarutannya ya, which is the effect of division induced the convection. Jadi itulah. Jadi karena pengarukan itu terhadap materi yang kita adu itu ada gitu. Ya, tapi kalau kita misalnya sedang melarutkan gula gitu ya, melarutkan minum kopi gitu ya, melarutkan gula itu tidak ya. Jadi katakan separating convection from division ini ya, total combined mass flux ya. Jadi total yang terjadi massa fluxnya, dan ini ada sebenarnya massa flux yang terjadi karena difusi dan terjadi karena konveksi ya. Jadi dua ini yang terjadi karena difusi dan terjadi konveksi. Ini diffusion flux, and this one is the convection flux. Oke, jadi seperti itu dia. Inilah pendekatan dari yang terjadi untuk kondisi ya, ini kan so that the zero as frequently as possible ya. Jadi seperti ini ada hubungannya untuk masing-masing model diffusi itu ya, ada kecepatan diffusinya juga gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau nanti dia hanya terkait faktor diffusivitas saja ya kan, dia akan lebih ya, should choose that it is zero. Jadi kalau sama dengan 0, that totally only impact by the division ya. Jadi pengaruh kelipatannya tidak pengaruh. Oke. Ini ada contoh ketiga untuk gas ya. Ini ada stopcock ya, ini untuk speed bawahnya. Ada ini longting kapiler, ada aliran sini, ada kapiler ya. Bisa mengalir. Jadi kita bisa melihat bagaimana dia identical bulk ini ya, isothermal, isobarit ya, the molar average volume average. Jadi masih dia bagaimana itu bisa mengalir di antara N2 dan H2. Bisa kita lihat bagaimana alirannya seperti tadi itulah ya, seperti tadi kita melihat yang tadi yang pertama tadi itu ini ya, antara CO2 dengan NO. Sudah boleh capek saya. Jadi itu ya. Jadi tadi dia udah ya ini. Ya. Kalau dia liquid case bagaimana? Ini kan gas ya, ini gas impact. Ini liquid case bagaimana gitu ya. Nah, ini glycerol water. Kalau di sini dia lebih konsentrasi lebih kental, lebih keras, lebih besar, lebih tinggi, maka dia akan mengalir ke sini yang water yang masih free daripada glycerol. Itu wajar aja ya. Jadi glycerol solution misalnya 50%. Volume change less dia 0,1 during mixing. Kalau pakai mixing dia hanya 0,1% katanya. Salah, lebih kering, lebih kurang. Ya, tapi katanya the volume average velocity is very near zero karena alirnya sama dengan mendekati 0, jadi tidak ada perpindahan ya. Jadi seperti itu. Tapi karena mass density daripada si solution ini 1,1 gram per meter 3, tapi air ini, maka sebetulnya ada perbedaan sedikit ya. Mass average velocity memang dekat, kecil sekali ya. Tapi itulah ya, jadi dengan mol glycerol itu solusinya itu 3 cm/3, sedangkan water itu ya, ini sekian cukup ya. Jadi namanya terhadap kondisi yang sama. Jadi bisa kalian bayangkan ya, ini informasi mengarahkan kalian bahwa karena dia memang walaupun ini glycerol ini berbeda dengan air, tapi sini air melulu, tapi karena beda densitasnya cuma 1,1 ya kan, seperti ini, dan ini molaritasnya juga ini jauh sih beda, tapi kan mol itu kan massa per volume ya, jadi seperti dia, jadi seperti ini ya di pembagian mol per sentimeter pangkat 3-nya terhadap areanya ini. Jadi nggak terlalu jauh. Jadi makanya sulit untuk apa? Sulit untuk berdifusi karena dia nggak terlalu jauh berbeda gitu. Ya bercampur lah pelan-pelan. Tapi katanya mendekati 0,1% cuma.
seperti itu ya, volume change, perubahan volumenya ini akan sangat rendah. Gara-gara itu ya, karena ternyata dia sifatnya sangat dekat. Oke, ini ada mass transfer equation of the mixing reduction ya. Jadi apa namanya? Bisa kalian bayangkan ini ada mass transfer. Nanti kalian baca juga lah ya. Ini kan saya kasih banyak, kalian baca sebagai bahan apa ini ya. Jadi nanti saya tandain di sini aja dulu ya. Kita mau membahas mass transfer equation for the mixture ini apa namanya agak panjang ya. Jadi nanti di sini kita akan belajar. Saya mau menerangkan lebih satu persatu nanti ini waktu pas pertemuan depan aja nanti ya, supaya didapat dan kita akan bisa melihat bagaimana arah-arahnya ya seperti ini. Nanti kita dapat ini untuk masuk tahapan kedua ini kita apa aja ya, minggu depan aja ini kan udah 11.35 ya. Nanti saya mau ngambil foto kalian juga ya, ini agak panjang nih bahan yang mau dibahas untuk apa. Nanti contoh-contoh soalnya saya ambil dari buku ini ya. Dari buku ini saja ambil contoh soalnya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti kita hari ini sampai sini dulu ya, saya tarik aja. Ya, untuk ini kita belajar. Ya, nanti ini mulai sini nanti banyak persamaan-persamaan. Sebelum nanti kita fokus aja ya. Untuk persamaan ini saya kasih highlight aja di sini untuk nanti kita lanjutkan di apa namanya di minggu depan ya. Ini agak panjang nih soalnya nanti ini. Udah rumus nanti biar kita lebih konsentrasi, semua bisa fokus untuk mendapatkan ini ya. Oke. Jadi itu dulu hari ini. Nanti saya nggak tahu kelas apa nih? Kelas B ya? Kelas A ya? Nah, kelas A. Nanti kalau ada yang mau gabung di kelas D ya, saya ngajar D. Satu lagi kelas D ya. Besok kalau nggak salah. Nah, kelas D nanti ya kalau kalian mau apa. Mereka pun belum saya ajarkan yang ini ya, tapi nanti bahannya saya kasih ya. Pokoknya kalian tenang aja ya. Pokoknya ini kan udah apa ya? Udah apa namanya? Bahan kuliah OTK bersesip S. Mana dari bahan kuliah OTK ya? OTK fenomena S. Fenom 2021. Fenom perbedaan. Ya. Nah, ini. Bahan kuliah. Saya cek dulu ya. Bahan kuliah S. Bahan kuliah Fenom. S1 ya. Bahan kuliah Fenom. Open file location. Absen Fenom kelas C. Itu Mbak. Bulan 4. Kok dibuat aja yang baru lah. Satu 2021 highlight ya, saya save dulu ya. Nanti saya lupa, nanti nggak ingat lagi di mana. Ya, ini dia HR. Jadi itu nanti ini banyak segera saya kirim ke grup supaya bisa kalian belajar. Ini bahannya ini agak panjang, tapi memang dia masih bersifat teori-teori ya. Cuma nanti ke depannya kita akan kasih contoh soal dari bahan yang ada contoh soalnya gitu ya.
Seperti itu. Jadi kalian nggak usah takut ya. Saya kan selalu kalau ujian kasih kisi, tapi belajar kalian. Kalian yang rugi nanti, ya, bukan apa-apa. Ya, kalian yang rugi kalau kalian nggak belajar. Ya, jadi sebenarnya, ya artinya kalian apalah, coba ini ya, untuk orang itu untuk. Ya, oke, saya print screen dulu ya wajah kalian ya. Dari Husnul, Salsabila, Raisa, Muhammad aja saya ini gara-gara panjang-panjang namanya. Joshua, dan Yusril, Joshua lagi pindah nih. Enggak ya, Joshua dua dia ya. Joshua ada 2. Satu rambutnya keriting, satu lurus. Irfan, Andre, setengah botak. Risma, nggak nampak, kacamatanya aja yang nampak. Elisha, agak gemuk. Serena, kacamatanya tebal kali. Richard, ya, no comment. Dwi, baru Immanuel, belum mandi ya kan. Ibnu, ya pakai baju organ ya. Syarah, Sylvia, Ilham, Taufik. Wah, si Ilham nih kayak masih anak SMP bukan. Devin, Muhammad, Suci, dan Maulisa. Oke, 1, 2, 3 saya screenshot ya. Sekali aja saya screenshot, soalnya nanti berulang-ulang kan. Sekali aja itu saya screenshot ya. Oke, yang kedua dari Irfan, Richard, Serina, Elisa, Risma, Andre, Sylvia, Syara, Hipno, Immanuel, Dewi, Dwi, Devin, berulang-ulang apa enggak? Nih, cuma 34 orang ya. Taufik, Ilham, Suci, Maulisa, Wafi, Elika, Aisyah, Regina, Yeni, Richard, Waska. Rambutnya ngeri kali rambutnya, kayak rambut preman si Waska ini. Gitu rambutnya. Irmauli, baru Jimmy dan Richard. Oke ya. Regina juga ada ya. Aisyah, Eliska ya. Udah semuanya udah saya panggil kan? Ya, oke ya. 1, 2, 3. Ya. Jadi udah dapat screenshotnya. Jadi gitu ya. Jadi saya bukan apa-apa ya. Saya kalau saya screenshot itu kalau misalnya nanti ada apa, ini kok ini jelek kali gitu misalnya ya. Lalu apa? Coba rajin nggak orangnya rajin. Makanya saya selalu upload ke Facebook. Saya bisa edit dari Facebook. Kalau nanti di sini kan dokumennya bisa hilang gitu. Karena kadang-kadang full harus dihapus gitu ya. Jadi saya udahlah nggak rajin ke orangnya. Saya kontak aja nih. Tolong kamu kerjakan ini nih biar bantu nilai gitu ya. Biar nilainya lulus. Sebenarnya tapi kalian wajib lah belajar ya supaya dapat ilmunya. Bukan apa-apa sih. Kalian juga kan ini ke depan nanti mungkin aja mau sekolah ke luar negeri ya kan. Sekarang ya lagi enak sini bisa S2 jarak jauh ya kan seperti itu. Oke ya, jadi saya akhiri ya untuk pertemuan hari ini ya, sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya, nanti bahannya saya share langsung. Oke ya, Husnul Husnul tadi ya, Husnul tadi ya pentingnya kan. Iya Pak. Jangan lupa absen ya. Oke ya, sampai jumpa. Oke, see you. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak. Joshua di Medan. Bacot anjing botak. Kau juga botak anjing. Ih. Apa ih? Botak aku sangat tega. Emang Jas beneran di Medan? Jas dipanggil saja. Mana sih Jos? Parah kali. Sos nggak bisa kami pakai Zoom untuk kompor Sos. Enggak, orang punya aku. Iya, cuma 40 menit loh, Pan, cuma 10 menit paling, nggak usah. Iya, 10 menit. Cicoknya lagi 1 jam. Udah lah.
Bye. Tidur gua. Ya tak. Jangan lupa